Yang saya hormati Ibu Dr. Anda Hajar Rosdia Salam MPD, dan yang saya banggakan teman-teman M237 yang menyempatkan menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat dan kesempatan sehingga kita bisa membuat video ini, dan teman-teman sekalian dan beserta ibu bisa menonton video ini. Kemudian sholawat serta salam tak lupa kita curahkan kehadirat Nabiullah Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang, yakni dinul Islam. Baik, perkenalkan, saya Nabila Azahra selaku MC pada hari ini yang akan memandu jalannya agenda pada hari ini. Baik, adapun susunan acara pada hari ini adalah yang pertama itu pembukaan, yang kedua yakni penyampaian pidato, yang ketiga adalah ceramah, dan yang kelima sesi bercerita, dan yang terakhir penutup. Baiklah, kita langsung saja pada agenda yang pertama yakni pembukaan. Marilah kita bersama-sama membuka kegiatan pada hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Memasuki acara selanjutnya yakni penyampaian pidato kepada saudari Arfa. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arfa. Di sini saya akan membawakan pidato tentang pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Ibu dosen serta teman-teman yang saya banggakan. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Atas rahmat-Nya lah kita masih diberi kesehatan sehingga dapat menjalani aktivitas pembelajaran dengan baik. Hadirin yang saya hormati, pendidikan merupakan fondasi utama dalam membentuk kualitas sumber daya manusia. Melalui pendidikan, seseorang tidak hanya memperoleh pengetahuan, tetapi juga dibentuk karakter, sikap, serta nilai-nilai moral yang menjadi bekal utama dalam kehidupan bermasyarakat. Di era perkembangan teknologi dan informasi yang semakin pesat, pendidikan dituntut untuk terus beradaptasi. Proses pembelajaran tidak lagi berpusat pada guru semata, melainkan mendorong peserta didik untuk aktif, kreatif, dan bertanggung jawab terhadap proses belajarnya sendiri. Oleh karena itu, peran pendidikan sangat penting bagi fasilitator yang membimbing dan mengarahkan peserta didik agar mampu mengembangkan potensi yang dimilikinya secara optimal. Sebagai mahasiswa calon pendidik, kita memiliki tanggung jawab besar untuk menjadikan pendidikan sebagai sarana mencerdaskan kehidupan bangsa. Kita tidak dituntut untuk menguasai ilmu pengetahuan, tetapi juga memiliki kepedulian, empati, dan komitmen dalam membangun pendidikan yang berkualitas dan berkeadilan bagi semua. Akhir kata, semoga melalui pendidikan kita mampu melahirkan generasi yang cerdas, berkarakter, dan siap menghadapi tantangan masa depan.
Terima kasih atas perhatian Ibu dosen dan teman-teman sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Saudari Arfa atas pidatonya yang sangat inspiratif. Kemudian acara berikutnya yakni ceramah yang akan disampaikan oleh Saudara Muhammad Nur Hidayat. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan kepada kita nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat ilmu pengetahuan. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga, sahabat, dan umat hingga akhir zaman. Hadirin yang dirahmati Allah, pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya menyampaikan ceramah singkat dengan tema pendidikan dalam perspektif agama. Sebuah tema yang sangat penting karena menyangkut masa depan individu, keluarga, bahkan masa depan umat dan bangsa. Pendidikan dalam pandangan agama, dalam Islam, pendidikan memiliki kedudukan yang mulia. Wahyu pertama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW bukanlah perintah salat atau puasa, melainkan perintah membaca. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surah Al-Alaq ayat 1, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Ini menunjukkan bahwa Islam adalah agama ilmu pengetahuan. Pendidikan bukan hanya soal mengejar gelar atau pekerjaan, tetapi merupakan ibadah jika diniatkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang dimuliakan Allah, pendidikan dalam agama tidak hanya bertujuan mencerdaskan akal, tetapi membentuk akhlak dan keimanan. Ilmu tanpa iman bisa menyesatkan, iman tanpa ilmu bisa melemahkan umat. Karena itu keduanya harus berjalan seimbang. Tujuan pendidikan menurut Islam adalah membentuk manusia yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berakhlak mulia, berilmu, dan bermanfaat bagi sesama. Rasulullah SAW bersabda, menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Hadis riwayat Ibnu Majah. Ilmu yang kita pelajari seharusnya mendekatkan kita kepada Allah, bukan menjauhkan. Pendidikan sejati adalah pendidikan yang mampu membawa seorang menjadi pribadi yang jujur, amanah, bertanggung jawab, dan peduli terhadap sesama. Pendidikan dan pembentukan akhlak. Jamaah sekalian, saat ini kita menghadapi berbagai tantangan dalam dunia pendidikan. Banyak orang pintar, tetapi sedikit yang berakhlak. Banyak yang berilmu tinggi, tetapi lupa adab dan etika. Padahal Rasulullah SAW bersabda, yang artinya sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Artinya inti dari pendidikan Islam adalah akhlak, kejujuran, disiplin, rasa hormat kepada orang tua dan guru, serta tanggung jawab adalah nilai-nilai yang harus ditanamkan sejak dini. Hadirin yang dirahmati Allah, pendidikan bukan hanya tanggung jawab di sekolah, tetapi tanggung jawab bersama. Yang pertama, orang tua adalah pendidik pertama dan utama. Anak lebih pintar belajar dari contoh daripada nasihat. Jika orang tua menjaga sholat, berkata jujur, dan berakhlak baik, maka anak pun akan meladaninya. Adapun di sekolah, guru bukan hanya mengajar ilmu, tetapi pendidik akhlak. Ilmu yang diajarkan harus disertai di nilai-nilai moral dan agama. Kemudian di lingkungan masyarakat, lingkungan yang baik akan membentuk karakter yang baik. Oleh karena itu, mari kita ciptakan lingkungan yang mendukung pendidikan
dan kebaikan. Adapun jemaah sekalian, di era modern ini ada beberapa tantangan yang harus dihadapi. Teknologi membawa manfaat besar, tetapi juga tantangan. Media sosial, gawai, dan informasi yang tidak terbatas bisa berdampak negatif jika tidak diarahkan dengan nilai agama. Oleh karena itu, pendidikan agama harus menjadi fondasi utama agar generasi kita tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga kuat secara spiritual. Hadirin berbahagia, marilah kita sadari bahwa pendidikan itu adalah investasi jangka panjang dunia dan akhirat. Mari kita luruskan niat dalam menuntut ilmu bukan semata-mata untuk dunia, tetapi mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah menjadikan kita semua sebagai hamba-hambanya yang berilmu, beriman, dan berakhlak mulia. Akhir kata, semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan atas ilmu dan pesan yang telah diberikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Hadirin yang berbahagia, sampailah kita pada sesi bercerita. Kepada saudari Ayu Anggraini, waktu dan tempat kami persilahkan untuk menyampaikan ceritanya. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ayu Anggraini dari kelas M237. Nah, di sini saya akan menceritakan pengalaman saya tentang mengikuti volunteer pendidikan batch 3 yang dilaksanakan di Pulau Liukang Loe. Nah, ikut volunteer pendidikan batch 3 di Pulau Liukang Loe jadi salah satu pengalaman yang paling berkesan buat saya. Nah, awalnya cuma mikir, oke, ini kegiatan mengajar, belajar, tapi ternyata yang saya dapat jauh lebih dari itu. Perjalanan ke Pulau Liukang Loe dimulai dengan naik perahu. Jujur campur aduk rasanya antara excited dan deg-degan. Tapi begitu sampai rasanya capek langsung hilang. Pulau ini tenang, lautnya indah, dan yang paling berkesan terasa adalah sambutan masyarakat yang hangat banget. Mereka menyapa kami dengan senyuman, bikin kami langsung ngerasa diterima. Selama di sana, kegiatan utama kami tentu saja mengajar anak-anak. Setiap hari ketemu mereka tuh rasanya selalu menyenangkan. Anak-anaknya ceria, aktif, dan super antusias. Walaupun fasilitas belajar terbatas, semangat mereka nggak pernah setengah-setengah. Ada yang datang cuma bawa buku tipis, ada juga yang cuma bawa pensil, dan semuanya dengan keinginan buat belajar. Nah, di situ kami belajar bareng, dan setelah itu kami para relawan volunteer mengajak adik-adik untuk mengaji, mengajari mereka agar bisa menari dan lain-lain. Nah, setelah itu kami juga membuat tempat sampah yang untuk digunakan di Pulau Liukang Loe tersebut. Melihat dari tempatnya yang jauh dari pemukiman dan dikelilingi oleh air-air, jadi rasanya susah untuk membuang sampah. Oke, selain ngajar, kami juga banyak berinteraksi dengan warga sekitar. Kami jadi tahu bagaimana kehidupan masyarakat di Pulau Liukang Loe tersebut, yang sebagian besar bergantung pada laut. Hidup mereka sederhana, tapi penuh kebersamaan. Mereka saling bantu, saling jaga, dan saling bersyukur dengan apa yang ada. Banyak hal kecil yang justru ngasih pelajaran buat saya.
salah satu momen yang paling saya ingat adalah saat anak-anak ditanya soal cita-cita. Jawabannya beragam dan polos, tapi penuh harapan. Ada yang pengen jadi guru, dokter, sampai nelayan hebat. Di momen itu, saya ngerasa pendidikan itu penting. Bukan cuma soal nilai, tapi soal ngebantu anak-anak berani bermimpi. Nah, di malam hari kami sesama volunteer biasanya refleksi bareng. Cerita capek, cerita lucu, sampai cerita haru. Dari kegiatan ini saya belajar arti kepedulian dan kebersamaan. Jadi volunteer itu bukan soal seberapa hebat kita, tapi seberapa tulus kita mau berbagi dan hadir buat orang lain. Oke, pengalaman volunteer pendidikan batch 3 di Pulau Liukang Loe ngajarin saya banyak hal tentang pendidikan, tentang hidup sederhana, tentang rasa bersyukur. Kegiatan ini bikin saya sadar kalau kontribusi kecil pun bisa punya arti yang besar. Dan dari Pulau Liukang Loe, saya tidak cuma bawa kenangan, tetapi juga pelajaran berharga yang bakal saya ingat terus. Semoga apa yang kami lakukan bisa jadi bagian kecil dari perjalanan anak-anak di sana, dan semoga pengalaman ini bikin saya terus ingin terlibat dalam kegiatan yang bermanfaat, terutama di bidang pendidikan. Oke, segitu saja cerita saya. Mohon maaf jika belibet, dan terima kasih. Thanks for watching. Terima kasih kepada saudari Ayu Anggraini atas ceritanya yang sangat menarik dan penuh makna. Baik, hadirin yang saya hormati, tibalah kita di penghujung acara. Saya selaku pembawa acara memohon maaf apabila selama memandu acara terdapat kata-kata yang kurang berkenan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa pada kesempatan berikutnya. Dan terima kasih telah menonton video ini. Dadah.